Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Skilling Open kawan-kawan sudah memasuki match day ketiga yang berlangsung tadi malam, yang berarti babak penyisihan sudah usai. Berikut inilah kawan-kawan klasemen akhir di babak penyisihan setelah 15 putaran dimainkan selama 3 hari. Di sini 8 pemain teratas kawan-kawan berhak melaju ke babak quarter final. Antara lain Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Wesley So, Ian Nepo, Levon Aronian, Temur Rajabov, Maxime Lagrave, dan Anish Giri. Di babak perempat final nantinya kawan-kawan, Magnus Carlsen akan bertemu Anish Giri, Ian Nepo bertemu Levon Aronian, Wesley So bertemu Temur Rajabov, Hikaru Nakamura bertemu Maxime Lagrave. Untuk video kali ini kawan-kawan, saya akan berikan cuplikan partai yang dimainkan oleh Alireza Firoza, walaupun Alireza Firoza tidak berlanjut ke quarter final. Tapi permainan Alireza Firoza saat berhadapan dengan Wesley So di putaran kedua kawan-kawan cukup menarik untuk kita ulas. Ini merupakan partai atau putaran kedua kawan-kawan di hari pertama, di mana Alireza di sini memegang putih mengawali permainan dengan pion D4, Wesley So kuda F6, kuda F3, dan pion D5. Kita dapati di sini permainan Queen's Pawn Game atau permainan pion menteri dengan variasi simetrikal. Alireza melanjutkan pion E3 menggunakan Cole system. Wesley So melanjutkan pion C5. Ini merupakan masih langkah standar kawan-kawan dalam permainan Queen's Pawn Game, di mana hitam langsung menyerang pion petak pusat putih. Tantangan diterima pion pukul pion. Dan Wesley So melanjutkan pion E6. Bisa saja kawan-kawan hitam melanjutkan dengan menteri ke A5 skak. Setelah mungkin ditutup dengan kuda, menteri pukul pion. Tapi langkah terbaik di posisi seperti ini adalah memainkan pion E6. Alireza melanjutkan pion B4 melindungi pionnya, dan pion A5 lanjut Wesley So kembali menantang pion putih. Tapi tantangan ini ditolak Alireza memainkan pion C3. Pion A pukul pion B4 dipukul dengan pion C. Wesley So kembali menantang pion putih dengan pion B6. Jika di sini putih menerima tantangan pion C pukul pion B6, putih akan melanjutkan gajah pukul pion B4 skak. Dan di langkah berikutnya, pion putih yang ada di peta B6 ini akan kembali dipukul oleh hitam. Tapi di sini Alireza mempunyai rencana yang cukup bagus, memanfaatkan temponya dengan gajah ke B5 skak untuk bertukar perwira. Ditutup dengan gajah, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah. Alireza melanjutkan dengan pion A4, membiarkan hitam untuk pukul pionnya yang ada di C5 ini. Tentu saja Wesley So pukul pion C5 dengan pion, tapi Alireza tidak pukul balik, memainkan pion B5. Coba lihat kawan-kawan, bagaimana taktik Alireza di langkah ke-11 ini. Alireza membuat 2 pion bebas atau pas pion di sayap menteri. Tentu di langkah-langkah berikutnya kawan-kawan, hitam pastinya akan memberikan perhatian lebih pada 2 pion bebas putih ini. Karena 2 pion bebas ini bisa menjadi andalan utama di permainan endgame. Wesley So melanjutkan pengembangan gajah D6, gajah putih D2, dan kedua pemain pun melakukan rokade sayap raja. Wesley So melanjutkan menteri ke C7, mengincar pion di H2, kuda ke D2. Pion C4 bersiap untuk memberikan garbuan pada gajah serta kuda. Langkah ini dicegah dengan gajah di C3. Pion E5 bersiap kembali memberikan ancaman bagi kuda putih. Tapi ancaman ini tidak dihiraukan oleh Alireza, memainkan pion A5. Pion E4 mengancam kuda, pion B6 mengancam menteri, menteri ke B8, dan kuda pun lompat ke D4. Setelah tidak ada yang menjaga pion H2 ini kawan-kawan, tentu langkah yang cukup logis bagi Wesley So untuk pukul pion H2 ini skak, raja ke H1. Wesley So tidak ingin gajahnya terjebak dengan pion di G3 nantinya. Dia menarik gajahnya ke E5, berniat untuk memukul kuda. Kuda putih lompat ke C6 mengancam menteri, menteri ke D6, kuda pukul gajah, kuda pukul kuda, dan
pion G3 lanjut Alireza. Dan pion G3 lanjut Alireza. Langkah pion G3 ini kawan-kawan yaitu untuk memberikan atau membuka ruang bagi raja ke depannya di peta G2 dan memberikan jalan bagi betengnya untuk digeser ke peta H1 ke depannya. Tapi dengan melangkahkan pion ke G3 ini kawan-kawan, putih menciptakan peta lemah di peta F3 serta peta H3. Akankah dua peta lemah ini bisa dimanfaatkan oleh Wesley So? Wesley So melangkahkan kuda F ke G4, membuka jalan bagi menterinya untuk bergeser ke peta H6 di langkah berikutnya dan memberikan ancaman skakmat di peta H2. Alireza melangkahkan rajanya ke G2. Jika menteri hitam bergeser ke peta H6, benteng akan digeser ke peta H1. Sebetulnya dalam posisi seperti ini kawan-kawan, putih mempunyai keuntungan dengan adanya lajur H yang sudah terbuka. Lajur ini bisa dimanfaatkan oleh benteng putih nantinya menempati peta H1. Wesley So melanjutkan menterinya ke E6, benteng putih ke B1, benteng hitam bergeser ke B8. Seperti yang saya bilang tadi, hitam akan memberikan perhatian lebih pada pion bebas putih di sayap menteri ini dengan menggunakan dua bentengnya. Tentu ini merupakan kerugian bagi hitam di mana dua benteng digunakan untuk mengawasi dua pion ini, yang membuat sokongan atau dukungan serangan bagi perwira-perwira lainnya akan menjadi lemah atau berkurang. Alireza melanjutkan menterinya ke E2, mungkin berniat akan mendorong pion ke peta F3. Kuda hitam ke D3, tidak mungkin lagi bagi Alireza untuk mendorong pionnya maju. Jika langkah ini yang dipilih oleh Alireza, setelah pion E pukul pion F3 skak, kuda pukul pion, kuda hitam pukul pion E3 skak. Variasi ini akan memberikan keuntungan bagi hitam dan posisi hitam jauh lebih baik dengan variasi seperti ini. Di sini kawan-kawan, Alireza mendorong bentengnya naik ke B5. Wesley So pun mengangkat bentengnya naik ke A6. Langkah ini merupakan langkah yang kurang akurat kawan-kawan, atau bisa dibilang langkah blunder. Sebetulnya langkah terbaik bagi hitam di posisi seperti ini adalah memainkan pion F5 untuk membackup kudanya yang ada di G4 ini. Dengan memperkuat kudanya yang ada di G4 ini kawan-kawan dengan pion, maka kuda ini akan menjadi momok di langkah-langkah berikutnya. Karena sudah tidak bisa lagi kuda ini untuk diancam, karena ada pion yang ada di peta E4 ini untuk menghadang pion putih jika maju ke peta F3. Dan juga dengan memainkan pion F5 ini kawan-kawan, berikutnya menteri bisa digeser ke H6 atau juga benteng bisa naik ke peta A6. Tapi sayangnya di posisi seperti ini Wesley So langsung memainkan benteng naik ke A6. Alireza melanjutkan kuda ke B1 dan di sini kawan-kawan tidak terlambat bagi hitam untuk memainkan pion F5. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, Wesley So memainkan pion H5. Gajah putih naik ke D4, pion H4 menantang pion putih G3. Tantangan tidak diterima, Alireza menggeser bentengnya ke H1. Pion pukul pion G3 dipukul balik dengan pion F. Wesley So melanjutkan kuda ke H6. Kuda putih naik ke C3, Alireza bersiap untuk memukul pion di D5 ini. Wesley So pun tidak membackup pionnya ini kawan-kawan, menggeser menterinya ke D6. Benteng pukul pion mengancam menteri ke A3. Inilah langkah kedua, langkah yang kurang akurat dari Wesley So kawan-kawan. Bisa dikatakan juga langkah ini adalah langkah blunder kedua dari Wesley So. Menteri melangkah ke peta A3 ini, kemungkinan Wesley So ingin mendapatkan pion putih di A5 ini. Akan tetapi kawan-kawan, di langkah berikutnya ini Alireza memberikan pukulan telak bagi Wesley So. Jika kawan-kawan ingin menebak langkah dari Alireza ini, silakan pause video ini untuk beberapa detik, temukan pukulan telak dari Alireza untuk Wesley So. Apakah sudah ketemu kawan-kawan? Alireza pukul kuda di H6 dengan benteng. Alireza mengorbankan pertukaran perwira. Pengorbanan pertukaran diterima, pion pukul benteng. Kembali Alireza melanjutkan serangannya dengan menteri ke G4 skak.
raja ke F8, gajah ke G7 skak. Di sini Wesley So tidak melanjutkan langkah rajanya. Dia menyerah di langkah ke-35. Saya tidak akan melanjutkan lagi kawan-kawan langkah raja ini, silakan otak-atik, karena di 2 langkah berikutnya raja hitam akan tewas. Coba kita kembali ke momen-momen yang menarik kawan-kawan, yaitu momen atau di langkah ke-10, di mana Alireza membuat 2 pas pion di sayap menteri. Inilah 2 pas pion yang membuat 2 benteng hitam sibuk mengawasinya, di mana tadi Wesley So kurang support atau dukungan dari kedua bentengnya untuk menyerang pertahanan putih. Dan itulah kawan-kawan permainan cantik yang ditunjukkan oleh Alireza Firoza, seorang Grandmaster muda yang masih berusia 17 tahun yang digadang-gadang sebagai juara dunia di masa depan. Semoga permainan Alireza tadi menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.